Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, oleh anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur kita karena anugerah Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengagungkan namanya, dengan memuji namanya, pujian yang menyenangkan hati Tuhan, pujian yang manis Tuhan dengar, manis kau dengar. Ya
Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan yang Kau curahkan bagi setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati pemberitaan firman Tuhan. Sehingga setelah selesai beribadah, kami beroleh sukacita yang dari Tuhan. Membawa kami untuk lebih dekat dan mengasihi Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan firman-Nya, Dia telah menjadikan segala sesuatu ada. Dan oleh anugerah-Nya, firman itu telah menjadi manusia. Dan Dia sudah lahir di dalam dunia. Marilah kita buka hati kita untuk firman itu lahir di dalam hati kita. Sebab Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang merindukan aliran air untuk melepaskan dahaganya. Demikian sesungguhnya firman Allah itu seperti aliran air hidup bagi setiap kita. Biarlah hati kita merindukan firman-Nya seperti rusa yang haus merindukan aliran air sungai Allah. Seperti rusa yang haus. Kita naikkan pujian ini. Pujian ini akan mengantar kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan.
gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, seperti rusa yang haus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya sukacita Natal akan menguasai kita dan memberkati kita untuk kita boleh menikmati akan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Layakan kami Bapa, agar setiap firman Tuhan yang diucapkan bagi kami semua, kami akan siap menerimanya dan mampukan kami di dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukannya dengan baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9
Dan juga kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang berikut di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagian yang terakhir di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara, ada cerita yang lucu antara goa dan matahari. Ini adalah cerita lucu dan mari kita menyimaknya dengan baik. Saudara, goa ini tinggal di dasar bumi yang gelap. Suatu hari goa mendapat undangan dari matahari. Ya, kita tidak usah memikirkan undangannya itu dia kirim model seperti apa. Tapi mari kita mendengarkan dengan baik. Di mana isi undangan itu adalah supaya goa berkeliling di permukaan bumi untuk melihat indahnya terang. Saudara, goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang itu. Dia ingin tahu tentang terang itu, seperti apa terang itu. Maka goa pun menyambut baik undangan matahari dan dia segera memutuskan untuk hadir dan naik ke permukaan bumi. Dia lalu diajak oleh matahari mengelilingi bumi. Goa sangat takjub, dia sangat heran dengan terang yang ditunjukkan oleh matahari. Sudah hatinya penuh dengan gembira, hatinya penuh dengan sukacita. Dia lalu berkata, wow, luar biasa terang yang dikeluarkan oleh matahari tersebut. Saudara, singkat cerita lalu selesai semua itu, maka kembalilah goa ke dalam bumi ke dasar bumi yang gelap. Goa lalu merasa berhutang budi kepada matahari. Dia pun lalu mengirim undangan ke matahari supaya matahari pun juga datang untuk mengunjungi goa yang ada di dasar bumi untuk melihat bagaimana gelapnya itu. Karena goa juga bangga dengan kegelapan yang dimilikinya. Lalu matahari menerima undangan tersebut dan dia juga sangat antusias dan gembira dan penasaran seperti apa kegelapan itu yang dimiliki oleh goa tersebut. Lalu matahari datang ke dasar bumi untuk menemui si goa yang gelap itu. Saudara, 1 menit berlalu, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu. Sang matahari ini tidak melihat goa yang gelap itu. Ternyata dia memanggil goa itu yang dia banggakan tentang kegelapan itu. Ternyata dia akhirnya tidak menemukan akan goa itu. Dan akhirnya pun juga matahari ini pun juga dia tidak berhasil menemui goa tersebut. Sekalipun dia sudah memanggil-manggil, tetapi ternyata pun juga semuanya nihil. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi ini memberi kita gambaran tentang kegelapan tidak akan bertahan ketika dia berhadapan dengan terang.
Di mana ada terang, maka kegelapan itu akan segera sirna. Terang itu akan membuat segala sesuatu terlihat dengan jelas. Baik dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Semua terlihat dengan jelas. Dan tidak ada yang tersembunyi di mata terang itu. Dan terang itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Yang tidak bisa tertandingi. Saudara yang terkasih, Natal telah tiba. Ini menunjukkan kepada kita bahwa terang Allah di dalam diri Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, bersinar bagi dunia. Ini merupakan berita yang sangat spesial, berita yang istimewa, karena terang Yesus datang ke dunia untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dunia yang gelap ini dipenuhi dengan manusia yang berdosa, yang hidup di dalam kegelapan, hidup jauh dari Allah. Dan Natal ini membawa kita untuk memahami bahwa karena Noel, karena Natal menunjukkan Allah mengasihi kita. Allah ingin menjangkau kita dengan terangnya yang ajaib. Dan Natal ini pun juga berbicara tentang terang Allah siap untuk menyinari dunia yang gelap ini. Biarlah terang Allah yang bersinar bagi dunia juga bersinar di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adakah setiap kita yang sudah menyadari hal ini? Atau justru kita berkata seperti kebanyakan orang? Ketika kita merayakan Natal, kita beranggapan bahwa Natal itu juga sama dengan perayaan-perayaan agama lain. Padahal sesungguhnya perayaan Natal di umat Kristiani tidak sama dengan agama-agama lain. Karena ketika Natal telah tiba, kita diingatkan semua bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus rela datang. Dia lahir untuk kita agar kita hidup di dalam terangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terang Allah yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia. Membuktikan Allah berinisiatif datang untuk memberikan terangnya. Agar manusia yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan kembali kepada Allah sebagai sumber terang itu. Agar dia kembali bersekutu, berrelasi dengan Allah sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara. Dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa. Sedang menyeret manusia menuju kepada maut atau kematian kekal. Di mana setiap hari manusia terus hidup dalam keberdosaannya daripada hidup menurut kehendak Allah. Manusia menganggap dirinya seperti Allah, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan manusia yang berkelakuan baik yang dikehendaki oleh Allah. Saudara yang terkasih, mengapa semua ini terjadi? Oh, sesungguhnya ini merupakan hal yang sangat tragis. Hati ini sedih melihat keadaan dunia ini. Setiap orang mengimpikan hidup yang lebih baik. Hidup yang aman. Hidup yang tidak ada kerusuhan. Tidak ada perbantaian. Tidak ada kekacauan. Tidak ada kehinaan di mana-mana. Semua orang mengimpikan hal ini. Tapi semua ini tidak terkabul karena keberdosaan manusia. Semua manusia berdosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kecenderungan manusia setiap hari terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingatlah bahwa Natal telah tiba. Kita diingatkan kembali. Terang Yesus bersinar bagi dunia. Sudah datang. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, sedang datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk kita. Sekarang menjadi pertanyaannya bagi kita semua. Bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, ada dua hal yang di dalam bacaan kita tadi, kita menemukannya. Di dalam kita memahami terang Yesus bersinar bagi dunia yang berdosa ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di dalam Yohanes 12 ayat 46, kita menemukan di sana dikatakan, percayalah kepada terang itu. Atau sambutlah terang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di bagian Yohanes pasal 12 ayat 46, ayat 44 dan seterusnya. Itu memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Bagaimana di akhir pelayanan Yesus di dalam dunia ini, Ia kembali berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menolak dirinya sebagai Allah. Tapi Yesus tetap menyampaikan misinya di tengah-tengah penolakan terhadap dirinya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan hanya percaya kepadaku, tapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bahkan ayat 47 dikatakan, Dia datang untuk menyelamatkan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa identitas atau karakter keilahian Yesus salah satunya adalah terang dunia. Maka Yesus memperkenalkan dirinya, akulah terang dunia. Saya dikatakan bahwa ikutlah aku dan percayalah kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau berkata kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian secara pribadi, bahwa Dia telah datang, Dia telah lahir ke dalam dunia sebagai terang yang sesungguhnya untuk kita semua yang berdosa ini. Tuhan Yesus rindu memiliki kerelaan hatinya untuk memiliki relasi dengan kita dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena Yesus sebagai sumber terang itu sendiri. Bapak, ya, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Sebenarnya di sini Yesus ingin menawarkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang. Di dalam dirinya ada terang kehidupan. Di dalam diri Yesus ada terang Yesus yang menguasai kegelapan. Yang menguasai segala macam dosa. Yang membuka semuanya. Bahkan terang itu juga menerangi setiap orang. Bahkan membawa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mempunyai terang hidup itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Maka Yesus sudah menawarkan dirinya untuk menjadi solusi bagi setiap orang yang ada dalam kegelapan dan mau hidup dalam terangnya. Ingat, Allah lah yang mengambil inisiatif menawarkan diri. Dan ini membuktikan bahwa setiap kita manusia yang berdosa yang menyambut terang itu akan memiliki pengharapan di dalam diri Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara,
di dalam dunia ini. Tidak ada tokoh agama manapun atau nabi manapun yang berani memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Hanyalah Yesus sendiri yang berkata demikian. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang memimpin manusia yang berdosa untuk datang kepada dirinya, menyambutnya, percaya kepada Dia, dan ikutlah Yesus, maka pasti akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukurlah kita semua. Kita menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang berdosa yang terpanggil untuk percaya dan diselamatkan olehnya. Ketika kita menyambutnya dan percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, di dalam Injil Matius 5 ayat 14a. Dan ini menunjukkan bahwa percaya kepada Yesus sebagai sumber terang itu, maka kita akan memiliki status di dalam dunia ini, bahkan di dalam Yesus, bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Memang dahulu kita dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah dalam terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan Saudara, Natal telah tiba. Terangnya yang bersinar bagi dunia sudah nyata untuk kita semua. Sambutlah, percayalah kepada Dia, dan rayakanlah kedatangannya dalam dunia ini. Dan biarlah kita jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sikap yang kedua yang kita akan renungkan setelah kita menyambut Yesus dan percaya kepada sebagai sumber terang itu, maka yang kedua, marilah kita mengambil komitmen untuk tinggal di dalam terang itu, atau tinggal di dalam Yesus. Yohanes 12 ayat 46. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka secara otomatis kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Ketika kita tinggal di dalam Yesus secara otomatis, kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Kita tidak tinggal di dalam keberdosaan kita. Artinya jangan tinggal di dalam kegelapan. Segala macam perbuatan yang gelap, segala macam perbuatan yang jahat dan berdosa tidak tinggal di dalam diri kita. Ingat bahwa kita harus membuangnya, jangan kita peliharanya. Mengapa? Karena kita sudah tinggal di dalam terang itu. Maka setiap kita yang tinggal di dalam Yesus sebagai sumber terang itu, segala yang jahat akan terlihat nampak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan main-main dengan dosa. Terangnya yang menyinari kita, maka segala keberdosaan kita, apapun itu dari hal yang kecil maupun hal yang besar, dikatakan apa? Segalanya akan nampak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita berkata, aku tidak mau tinggal dalam kegelapan itu, karena Dia yang sudah datang dalam dunia ini telah menyinari aku dengan terangnya yang ajaib. Ketika kita tinggal di dalam terang itu, di dalam Yesus, maka kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Kita tidak berjalan dalam jalan orang berdosa. Kita akan selalu berjalan di jalan benar. Karena jalan yang benar ada jalan yang penuh dengan terang Yesus. Dan juga
Bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita akan mengikuti terang itu. Kemana Yesus pimpin kita, kemana Yesus mengarahkan kita, kita akan siap mengikuti terang itu. Karena kita akan senang kepada terang itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, orang yang tinggal di dalam Yesus sebagai terang itu sendiri pasti akan selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang yang tinggal dalam terang itu tidak akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang gelap. Seperti ada yang tertulis dalam firman Tuhan Yohanes 2 ayat 20 dan 21. Dikatakan sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak tampak. Tetapi ingat, barang siapa yang melakukan hal yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah menyambut Yesus dan percaya Yesus, dan Yesus tinggal dalam hati kita. Dan saya juga percaya dan kita percaya bahwa kita juga tetap tinggal di dalam Yesus dan Yesus juga tinggal dalam hati kita. Saudara, ketika kita menikmati hal ini, maka secara otomatis saudara dan saya akan bersinar bagi dunia. Natal telah tiba. Terangnya bersinar bagi dunia sudah nyata bagi kita semua. Sudahkah kita juga tinggal di dalam terang Yesus? Sudahkah kita melakukan hal yang benar di dalam Allah supaya terang itu menjadi nyata? Kita menyadari bahwa zaman sekarang inilah zaman edan. Segala perbuatan yang salah itu dibenarkan. Yang salah, yang benar malah dianggap salah. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan minder, jangan takut, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam terang itu. Tetaplah semangat di dalam Tuhan, dan jadilah anak-anak Tuhan yang konsisten, tidak berubah-ubah, tetap percaya dan tinggal di dalam Yesus sebagai sumber terang itu. Maka dialah yang akan memampukan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan tinggal di dalam Yesus sebagai sumber terang itu. Biarlah ini juga menjadi keputusan kita. Mengapa ini harus menjadi keputusan kita di antara keputusan-keputusan yang lain? Karena ini merupakan keputusan yang final. Keputusan yang memiliki nilai kekekalan. Ketika orang percaya dan tinggal dalam Yesus sebagai sumber terang itu, maka kehidupannya dijamin di dalam dunia ini. Bahkan ketika kita bertemu dengan Yesus, kita pun juga dijamin oleh Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi keputusan kita seumur hidup. Karena akan membantu kita melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ini juga akan membantu kita supaya kita menghindari hal-hal yang berdosa ketika itu berbahaya bagi kita sekalian. Supaya kita juga bisa peka jika itu dosa. Supaya kita juga bisa sadar jika langkah hidup kita salah. Dan supaya kita bisa melihat apa yang mengancam kita dan membuat hidup kita tidak nyaman. Sehingga kita segera bisa membereskannya. Dan kita segera datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menikmati terang itu? Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan begini.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab yang besar di tengah-tengah dunia ini. Ketika saudara dan saya sudah memiliki terang itu dalam diri kita, maka Tuhan berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, di tengah-tengah dunia ini. Biarlah mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Apapun yang kita lakukan, mari kita pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu, semua adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau itu demikian kita lakukan, maka firman Tuhan katakan, apa yang kita lakukan itu, biarlah semuanya kembali kepada Allah, Sang empunya terang itu dan pemilik hidup kita. Semua orang akan memuliakan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bergembiralah, sambutlah Natal, dan penuh dengan sukacita, dan banggalah bahwa saudara dan saya sudah memiliki terang itu dan siap untuk menyinari dunia yang berdosa ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kekal. Kami bersyukur kepada Engkau sebagai sumber terang kami. Kami juga bersyukur kepada Engkau yang sudah menyambut kami dan mengundang kami untuk menikmati terang itu dengan kami sambut Engkau dan percaya Engkau dalam hati kami. Dan kami juga siap untuk tinggal di dalam terang itu atau di dalam Yesus. Dan biarlah ketika kami sudah menikmati semuanya itu, biarlah kami pun sadar bahwa kami memiliki tanggung jawab yang besar di tengah-tengah dunia ini. Supaya terang kami bercahaya di depan semua orang. Agar apapun yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan yang baik yang kami lakukan, itu kembali memuliakan Allah Bapa di sorga. Tuhan tolong ampuni kami, kalau selama ini kami gagal di dalam menjalani kehidupan iman kami. Tapi biarlah dengan momen Natal kali ini, terang Allah yang bersinar bagi dunia ini pun boleh membuat kami kembali merefresh diri kami untuk terus tetap setia, berpegang teguh kepada Engkau sebagai sumber terang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Biarlah firman-Nya menjadi berkat buat kita semua. Sebagai ucapan syukur kita akan menaikkan pujian. Ku mau bercahaya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengajarkan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemuliaan
dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan bersama-sama mengikuti doa syafaat. Mari jemaat kita sehati masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada hari ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas berkat dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Dalam kesempatan yang indah ini pula ya Tuhan kami berdoa dan bersyafaat secara khusus. Berdoa bagi jemaat kami yang sekarang ini sedang menghadapi pergumulan. Ada di antara mereka yang sakit ya Tuhan, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ada juga ya Tuhan mereka yang sekarang bergumul oleh karena pekerjaan dan keuangan. Mari Bapa, Engkau melawat mereka secara pribadi. Engkau menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan mereka yang bergumul dalam pekerjaan dan keuangan, Tuhan akan menolong, memberkati keuangan mereka. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi seperti ini. Bapa yang baik, mari Engkau menolong dan memulihkan bangsa kami. Biarlah kuasa Tuhan yang mengendalikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi bangsa kami. Dan hari ini kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Berdoa bagi saudara kami tanggal 15 Desember Ibu Naomi Soeharto, tanggal 15 Desember Bapak Jimmy Robert Tendean, 15 Desember Ibu Puji Lestari, 17 Desember Ibu Sri Utami, 18 Desember Bapak Diki Christian Bate, dan juga 19 Desember Ibu Natalia Sukianti. Demikian juga kami bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan 17 Desember Bapak Ibu Heri Susanto. Terima kasih untuk panjang umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan marilah ya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati iman mereka. Demikian juga ya Tuhan kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya lewat persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Demikian ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kembali saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat yang dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum Bapak Ibu mengambil doa teduh, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, untuk persembahan saudaraku, kotak persembahan kami siapkan di depan pintu utama gedung gereja. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan dapat langsung memasukkan ke kotak persembahan. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, bisa transfer ke nomor rekening atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Kemudian yang kedua adalah saudaraku, berita Natal dan kebaktian tutup tahun. Gereja kita akan mengadakan ibadah Natal umum dan kebaktian tutup tahun baik secara online maupun onsite atau di gereja. Yaitu ibadah Natal umum akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 7 pagi. Dan jika peserta melebihi kapasitas, akan ada ibadah Natal kedua yaitu jam 9 pagi. Kemudian kebaktian tutup tahun dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember pukul 5 sore. Nah, terkait dengan ibadah Natal dan tutup tahun, kami juga akan membagikan link pendaftaran bagi saudara yang akan mengikuti ibadah secara onsite di gereja. Sementara untuk ibadah Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 melalui online. Mohon perhatian bagi orang tua dan juga bagi anak-anak sekolah minggu. Kami segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat atas pernikahan saudara Sam Sean Widodo, putra Bapak Ibu Yohanda Widodo dengan saudari Nigusti Ayu Grace Wibianti, putri Bapak Ibu I Gusti Bagus Antriksa, yang pernikahannya telah dilangsungkan kemarin pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja GPIBI atau Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, Malang. Sekali lagi selamat bagi kedua mempelai. Demikian juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, dengan selesainya ibadah ini, kami selalu ingatkan kepada saudara agar kita semua bisa memperhatikan protokol kesehatan, perhatikan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Tetap semangat dan banyak berdoa. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memelihara kita. Dan akhirnya dengan selesainya ibadah ini, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.